Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Selva Jaya, Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM A1C025085. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Tapi sebelum itu, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa itu pembiayaan pendidikan. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Ngomongin pembiayaan pendidikan, yang terlintas di pikiran teman-teman apa? Uang atau dana? Sumber daya manusianya seperti guru, dosen, tata usaha, sarana-prasarana, material. Itu semua benar komponennya teman-teman. Selain itu masih ada waktu, manajemen dan organisasi, serta lingkungan dan dukungan sosial. Nah, udah terbayangkan mengenai pembiayaan pendidikan? Selanjutnya kita akan memasuki manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses merencanakan, memperoleh, mengalokasikan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan dana pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen pembiayaan pendidikan atau lain: 1. Menjamin tersedianya dana pendidikan yang cukup. 2. Menggunakan dana pendidikan secara efisien dan tepat sasaran. 3. Meningkatkan layanan pendidikan. 4. Mencegah pemborosan dan penyalahgunaan dana. 5. Menumbuhkan transparansi dan akuntabilitas. Sumber dana pendidikan. Pembiayaan pendidikan tidak hanya dari uang sekolah atau SPP, tapi juga dari beberapa sumber lain seperti 1. Pemerintah. Contohnya APBN, APBD, BOS, dan beasiswa. 2. Masyarakat. Contohnya sumbangan, komik sekolah, dan CSR. 3. Orang tua siswa. Contohnya biaya pribadi dan iuran pendidikan. 4. Lembaga donor atau mitra kerjasama. 5. Usaha sekolah, contohnya koperasi, kantin, dan produk atau jasa. Proses manajemen pembiayaan pendidikan atau lain. A. Perencanaan. 1. Membuat anggaran berdasarkan kebutuhan seperti gaji guru, sarana, dan kegiatan belajar. 2. Menentukan prioritas atau mana yang paling penting terlebih dahulu. B. Pelaksanaan. 1. Menggunakan dana sesuai rencana. Dan 2. Menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas. C. Pengawasan. 1. Memastikan dana berjalan sesuai aturan. Dan 2. Melibatkan pengawas sekolah atau komit. D. Pertanggungjawaban. 1. Membuat laporan keuangan yang transparan. 2. Menyampaikan kepada pihak terkait seperti masyarakat, pemerintah, atau orang tua. Prinsip manajemen pembiayaan pendidikan antara lain: 1. Efisiensi, artinya hemat atau tidak boros. 2. Efektif, artinya sesuai tujuan. 3. Transparansi, artinya terbuka atau dapat diketahui semua pihak. 4. Akuntabilitas, atau dapat dipertanggungjawabkan. Dan 5. Keadilan, digunakan untuk kepentingan bersama. Pentingnya manajemen pembiayaan pendidikan. Tanpa pengelolaan dana yang baik, sekolah bisa mengalami 1. Dana habis sebelum waktunya. 2. Fasilitas rusak tapi tidak ada biaya perbaikan. 3. Program pendidikan terhambat. Tantangan manajemen pembiayaan pendidikan antara lain: 1. Keterbatasan dana, sehingga fasilitas kurang dan program belajar terhambat. 2. Dana tidak merata, sekolah di kota lebih maju dibanding sekolah di desa. 3. Penggunaan dana yang kurang tepat, seperti digunakan untuk hal yang bukan prioritas. 4. Kurang transparansi, sehingga laporan keuangan tidak jelas dan rawan terhadap penyalahgunaan. 5. Kebutuhan pendidikan yang terus meningkat. Dan 6. Faktor luar seperti inflasi, krisis ekonomi, atau perubahan kebijakan pemerintah.